Bacaan liturgi Selasa 3 Agustus 2021, Hari Biasa Pekan Biasa ke-18. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, "Benarkah Tuhan bersabda dengan perantaran Musa saja? Bukankah ia juga bersabda dengan perantaran kita?" Hal itu didengar Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas muka bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil, lalu bersabdalah Tuhan, "Dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada waktu ini Miriam tampak kena penyakit kusta. Kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaknya olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuhanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. "Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku orang berdosa. Maka engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku orang berdosa. Haleluya, haleluya. Rabi, engkau anak Allah, engkaulah Raja Israel. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh, Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah Dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.